Karena belum pernah ada seorang pun yang mampu menghentikan pergerakan matahari kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memenangkan perang besar itu, Nabi Yusha alaihissalam bin Nun memimpin Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Beliau menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan keamanan. Mereka yang sebelumnya tersesat dalam ketidaktaatan kini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusha alaihissalam membangun pemerintahan yang kuat dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk tetap berpegang teguh pada agama yang benar. Selama bertahun-tahun, beliau menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati. Namun sebagaimana semua manusia, akhirnya waktu kematiannya pun tiba. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusha alaihissalam pun akhirnya wafat dalam usia lanjut. Kaumnya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah membawa mereka kepada kemenangan dan kejayaan. Beliau dimakamkan dengan penuh penghormatan dan kenangan tentang keberaniannya serta keteguhannya dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup dalam sejarah. Setelah wafatnya Nabi Yusha alaihissalam, Bani Israel sempat hidup dalam ketaatan, namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Nabi Uzair alaihissalam hidup di masa ketika Bani Israel berada dalam kesulitan. Mereka adalah kaum yang pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kenikmatan, namun sering melupakan perintahnya. Setelah berbagai cobaan dan peperangan, negeri mereka hancur. Tanah mereka yang dulunya subur kini menjadi reruntuhan, dan banyak dari mereka yang tercerai-berai. Sebagian besar kaum mereka kehilangan harapan dan merasa bahwa mereka tidak akan pernah bangkit kembali. Uzair alaihissalam, seorang yang tekun beribadah dan mencintai ilmu, sering menghabiskan waktunya untuk membaca kitab suci dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Uzair alaihissalam memutuskan untuk melakukan perjalanan. Beliau ingin pergi ke desa-desa yang lebih jauh untuk melihat apakah ada kehidupan yang masih tersisa di antara reruntuhan. Beliau membawa seekor keledai sebagai tunggangannya dan membawa beberapa perbekalan termasuk roti dan air. Perjalanannya membawa ke sebuah desa yang benar-benar hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Rumah-rumah runtuh, jalanan berdebu, dan pepohonan mati tanpa daun. Semuanya tampak sunyi, seolah-olah kehidupan telah menghilang dari tempat itu. Uzair turun dari keledainya dan duduk di bawah sebuah pohon yang sudah kering. Beliau merasa lelah setelah perjalanan panjang dan ingin beristirahat sejenak. Beliau mengambil roti dari kantongnya dan mulai makan, lalu meneguk air yang dibawanya. Matanya menatap ke sekeliling, memperhatikan sisa-sisa kehidupan yang telah lama lenyap. Kemudian di dalam pikirannya terlintas pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan kembali tempat ini setelah kehancurannya? Beliau tidak mengucapkannya sebagai sebuah keraguan, tetapi sebagai sebuah renungan. Saat beliau sudah mulai kantuk, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Uzair merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah dia tenggelam dalam tidur yang dalam. Perlahan-lahan, kesadarannya menghilang dan tidak lagi merasakan dunia di sekelilingnya. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang dalam. Hari berganti menjadi malam, lalu malam menjadi siang. Tetapi waktu tidak berjalan seperti biasanya. Tanpa disadari, Uzair alaihissalam telah memasuki sebuah fase yang di luar nalar manusia. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Keledainya yang berada di dekatnya juga diam, tidak bergerak, semua seakan-akan membeku dalam waktu yang tidak terhitung. Namun dunia tetap berjalan, meskipun bagi Uzair alaihissalam semuanya terasa seperti sekejap. Tanah yang mati perlahan berubah dan kehidupan kembali muncul. Tetapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Uzair alaihissalam tidak mengetahuinya. Setelah waktu yang tidak terhitung, Nabi Uzair alaihissalam akhirnya membuka matanya. Beliau merasa segar, seolah-olah hanya tertidur sesaat. Beliau melihat ke sekelilingnya dan merasa semuanya masih sama. Namun saat beliau hendak menggerakkan tubuhnya,
ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan ringan, tetapi juga ada sesuatu yang terasa berbeda di sekelilingnya. Nabi Uzair alaihissalam berdiri perlahan, lalu menoleh ke arah keledainya. Beliau terkejut saat melihat bahwa keledai itu tidak lagi dalam keadaan utuh. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang berserakan. Beliau terdiam, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Beliau melihat ke tangannya sendiri. Beliau tidak merasa ada yang berubah dari dirinya. Tetapi bagaimana mungkin keledainya bisa berubah menjadi tulang belulang dalam waktu yang begitu singkat? Ataukah sebenarnya waktu yang telah berlalu jauh lebih lama dari yang dia kira? Uzair alaihissalam mulai melangkah, berjalan ke arah desa. Namun saat beliau memasuki tempat itu, beliau menyadari sesuatu yang mengejutkan. Desa yang dulunya hancur, kini telah hidup kembali. Rumah-rumah telah berdiri kembali, pepohonan hijau tumbuh, dan orang-orang beraktivitas seperti biasanya. Beliau mengerutkan dada